Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan dengan yang berjudul Akuntansi untuk Pajak Penghasilan. Di sini anggotanya ada Afia Anissa Gaida dengan NIM 2020420047 itu dengan saya sendiri dan dengan rekan saya ada Lutfia Khofifa dengan NIM 2020420070. Perspektif historis. Akuntansi untuk pajak penghasilan menjadi masalah penting pada tahun 1940-an, ketika Internal Revenue Code atau IRC mengizinkan perusahaan-perusahaan untuk menyusutkan biaya dari fasilitas keadaan darurat yang dianggap penting bagi kegiatan perang selama periode 60 bulan. Selama periode 5 tahun, bisnis mampu mengurangi besarnya laba kena pajak di bawah yang seharusnya dengan metode akuntansi penyusutan. Total beban penyusutan selama umur ekonomis aset adalah sama, baik untuk laba akuntansi keuangan maupun laba kena pajak. Tetapi alokasi biaya untuk laba akuntansi keuangan di setiap periode akuntansi berbeda secara signifikan. Dari alokasi biaya untuk laba kena pajak, pertanyaan awal dikembangkan dengan mengenakan pajak atas laba perusahaan, yakni apakah pajak penghasilan merupakan beban atau distribusi laba perusahaan kepada pemerintah. Komite on Accounting Procedure menyelesaikan kembali masalah ini dengan ARB nomor 23, yaitu akuntansi untuk pajak penghasilan Accounting for Income Tax sejak digantikan, yakni menempatkan pajak penghasilan sebagai beban yang harus dialokasikan. Yang kedua adalah masalah alokasi pajak penghasilan. Sebagian besar peristiwa dan transaksi ekonomi memiliki konsekuensi arus kas pajak. Konsekuensi ini dilaporkan pada lapor pajak SPT sesuai IRC. IRC ditetapkan oleh Kongres dan tujuannya adalah menyediakan pendapatan dengan cara yang wajar untuk menjalankan pemerintah federal. Terkadang IRC juga dapat digunakan untuk mengatur perekonomian. Ketika IRC mensyaratkan bahwa pendapatan dan beban dapat diakui dalam periode akuntansi yang berbeda dari GAAP-AS, laba kena pajak untuk berikutnya, peristiwa yang menyebabkan perbedaan akan kembali dengan sendirinya pada awalnya, dan saat mengembalikan, perbedaan temporer tersebut menyebabkan permasalahan akuntansi yang disebut sebagai masalah alokasi pajak penghasilan income tax allocation issue. Lalu selanjutnya ada perbedaan permanen dan temporer. Perbedaan di antara laba akuntansi keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak dapat berupa perbedaan permanen atau perbedaan temporer. Perbedaan temporer di antaranya laba keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak mempengaruhi 2 atau lebih periode akuntansi sehingga menyertakan alokasi pajak penghasilan di antara periode akuntansi tersebut. Perbedaan permanen tidak memiliki konsekuensi pajak penghasilan. Dengan demikian, hanya perbedaan temporer yang memiliki aset dan liabilitas pajak tangguhan. 3 jenis perbedaan permanen. Yang pertama ada pendapatan yang diakui untuk tujuan pelaporan akuntansi keuangan tidak pernah akan dikenakan pajak. Yang kedua ada beban yang diakui untuk tujuan pelaporan akuntansi keuangan tidak pernah akan dikurangkan untuk tujuan pajak penghasilan. Lalu yang ketiga ada pengurangan pajak penghasilan yang tidak memenuhi kualifikasi sebagai beban berdasarkan GAAP-AS. Lalu ada perbedaan temporer, yaitu sebagian besar temporer atau temporary difference di antara laba akuntansi keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak timbul karena waktu pendapatan, keuntungan, beban atau kerugian laba akuntansi keuangan terjadi dalam periode yang berbeda dari laba kena pajak. Ketika perbedaan temporer terjadi, hal tersebut menyebabkan laba akuntansi sebelum pajak menjadi lebih besar atau kurang dari laba kena pajak saat ini. Perbedaan temporer yang menyebabkan laba akuntansi sebelum pajak menjadi lebih besar dari laba kena pajak saat ini akan membuat laba kena pajak di masa depan menjadi lebih besar daripada laba akuntansi sebelum pajak di masa depan.
Perbedaan temporer yang menghasilkan jumlah kena pajak di masa depan berasal dari penundaan pembayaran pajak sampai periode akuntansi yang akan datang. Para pendukung pendekatan laporan akuntansi keuangan untuk mengukur dan melaporkan pajak penghasilan tangguhan berpendapat bahwa karena perbedaan temporer tersebut berbalik dan kemudian menghasilkan kemungkinan arus sumber daya ekonomi keluar di masa depan. Laba akuntansi keuangan melebihi laba kena pajak saat ini. Pendapatan atau keuntungan termasuk laba akuntansi sebelum disertakan ke dalam laba kena pajak. Beban atau kerugian dikurangkan untuk menghitung laba kena pajak sebelum disusutkan untuk menghitung laba akuntansi keuangan. Laba akuntansi keuangan kurang dari laba kena pajak saat ini. Pendapatan atau keuntungan termasuk laba kena pajak sebelum disertakan ke dalam laba akuntansi keuangan. Beban atau kerugian dikurangkan untuk menghitung laba akuntansi keuangan sebelum dikurangkan untuk menentukan laba kena pajak. Selanjutnya ada perbedaan temporer tambahan. Nomor 1 ada pengurangan dalam dasar pajak atas aset yang dapat disusutkan karena kredit pajak. Yang kedua ada ITC, diperhitungkan dengan metode tangguhan. Yang ketiga ada operasi asing yang mata uang pelaporannya adalah mata uang fungsional. Keempat ada peningkatan dasar pajak atas aset karena peindeksan untuk inflasi. Yang kelima ada kombinasi bisnis diperhitungkan dengan metode akuisisi. Selanjutnya ada kerugian operasi neto. Kerugian operasi neto atau net operating loss 0 terjadi ketika jumlah seluruh pengurang pajak dan kerugian yang dapat dikurangkan dari pajak lebih besar dari jumlah seluruh pendapatan dan keuntungan kena pajak selama periode akuntansi. IRC memungkinkan korporasi melaporkan 0 untuk membawa kerugian ini kembali carry back dan membawa kerugian ini ke masa depan atau carry forward untuk mengimbangi laba kena pajak dilaporkan lainnya. Masalah-masalah konseptual. Yang pertama ada alokasi versus non-alokasi. Yang kedua ada alokasi komprehensif versus alokasi parsial. Yang ketiga ada penikontoan pajak tangguhan. Yang pertama ada alokasi versus non-alokasi. Meskipun pernyataan otoritatif secara konsisten membutuhkan bahwa alokasi pajak antar periode, namun pihak yang kontra berpendapat bahwa jumlah beban pajak penghasilan yang dilaporkan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lainnya, perusahaan harus sama dengan pajak penghasilan yang terutang untuk periode akuntansi sebagaimana yang sudah ditentukan oleh SPT pajak penghasilan. Alokasi komprehensif versus alokasi parsial. Pernyataan akuntansi otoratif secara konsisten mengharuskan penggunaan alokasi pajak antar periode dan juga jumlah secara konsisten mengharuskan diberlakukannya untuk semua perbedaan temporer di antara laba kena pajak dan laba akuntansi sebelum pajak. Lalu dalam alokasi yang komprehensif, beban pajak penghasilan yang dilaporkan dalam periode akuntansi dipengaruhi oleh seluruh transaksi dan peristiwa yang masuk ke dalam penentuan laba akuntansi keuangan sebelum pajak untuk periode tersebut. Pendiskontoan pajak tangguhan. GAPAS mensyaratkan alokasi pajak penghasilan antar periode yang komprehensif. Aset dan liabilitas pajak tangguhan yang dilaporkan mencerminkan antisipasi konsekuensi pajak di masa depan yang dihasilkan dari perbedaan temporer di antara laba akuntansi keuangan sebelum pajak dan laba kena pajak. Pendukung pelaporan pajak tangguhan pada jumlah terdiskontonya berpendapat bahwa perusahaan yang mengurangi atau menunda pembayaran pajak secara ekonomi lebih baik. Ini adalah keyakinan mereka bahwa dengan mendiskonto pajak tangguhan, perubahan akan merefleksikan dengan baik keunggulan operasional dan strategi pajaknya dalam pelaporan keuangan.
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Lutfia. Alternatif metode alokasi pajak antar periode. Metode tangguhan deferred method dalam alokasi pajak penghasilan adalah pendekatan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Hal ini didasarkan pada konsep bahwa beban pajak penghasilan terkait dengan periode di mana laba diakui. Metode tangguhan mengukur beban pajak penghasilan seolah-olah akuntansi keuangan sebelum pajak periode berjalan akan dilaporkan pada SPT pajak penghasilan tahun berjalan. Pengaruh pajak dari perbedaan temporer adalah perbedaan di antara pajak penghasilan yang dihitung dengan dan tanpa menyertakan perbedaan temporer. Pengaruh perbedaan di antara beban pajak penghasilan dan pajak penghasilan yang saat ini terutang adalah debit atau kredit untuk akun pajak penghasilan tangguhan. Metode aset liabilitas, aset liability method dalam alokasi pajak penghasilan berorientasi pada laporan posisi keuangan. Tujuannya adalah menghasilkan dan melaporkan besarnya manfaat pada atau utang pajak yang benar-benar akan direalisasikan atau dinilai pada perbedaan temporer ketika masing-masing perkiraan jumlah kena pajak atau jumlah yang dikurangkan dari pajak di masa depan terjadi. Metode bersih dari pajak, net of tax method lebih merupakan metode pengungkapan daripada metode yang berbeda untuk menghitung pajak tangguhan. Dengan metode ini, pengaruh pajak penghasilan pada perbedaan temporer dihitung dengan menerapkan baik metode tangguhan maupun metode aset liabilitas. Namun, pajak tangguhan yang dihasilkan tidak diungkapkan secara terpisah dilaporkan posisi keuangan. Sebagai gantinya dengan metode bersih dari pajak, beban tangguhan atau aset pajak atau kredit tangguhan atau liabilitas pajak diperlakukan seperti penyesuaian atau akun-akun yang mana perbedaan temporer terkait. Liabilitas pajak tangguhan, 3 karakteristik penting dari liabilitas yang ditetapkan dalam SFAC nomor 6 adalah yang pertama ada liabilitas harus memuat tanggung jawab saat ini kepada entitas lain yang menyertakan penyelesaian dengan kemungkinan transfer di masa depan atau penggunaan aset pada tanggal yang ditentukan. Terjadi peristiwa tertentu atau sesuai permintaan. Yang kedua, ada tanggung jawab mewajibkan entitas untuk meninggalkannya sedikit atau tidak ada kewajiban untuk menghindari pengorbanan di masa depan. Dan yang ketiga, transaksi atau peristiwa yang mewajibkan entitas telah terjadi. Aset pajak tangguhan. Yang pertama, aset harus memuat kemungkinan manfaat di masa depan yang menyertakan kapasitas untuk berkontribusi pada arus kas masuk neto di masa depan. Yang kedua, entitas harus dapat memperoleh manfaat dan mengendalikan akses entitas lain terkait hal itu. Dan yang ketiga, transaksi atau peristiwa lain yang menghasilkan hak atau kendali entitas atas manfaatnya sudah terjadi. Konsekuensi pajak tangguhan dari perbedaan temporer yang akan menghasilkan jumlah neto yang dapat dikurangkan dari pajak di tahun-tahun mendatang dapat dibawa kembali atau carryback sebagaimana yang diizinkan oleh Undang-Undang Perpajakan memenuhi karakteristik ini. Karakteristik yang pertama dipenuhi karena manfaat pajak dijamin. Ketika tahun mendatang benar-benar terjadi, satu dari dua peristiwa akan berlangsung. Karakteristik yang kedua dipenuhi karena entitas akan memiliki hak eksklusif atas manfaat pajak yang dihasilkan dari carryback. Yang ketiga, karakteristik yang terpenuhi karena entitas seharusnya telah mendapatkan laba kena pajak pada tahun-tahun berjalan atau sebelumnya agar carryback dapat direalisasi. Tanggal efektif SFAS nomor 96 FASB menerima yang pertama, permintaan untuk sekitar 20 amandemen dengan cakupan yang
terbatas terkait ketentuannya. Yang kedua, banyak permintaan untuk mengubah kriteria pengakuan dan pengukuran aset pajak tangguhan untuk mengantisipasi konsekuensi pajak dari laba masa depan dari situasi tertentu. Yang ketiga, permintaan untuk mengurangi kompleksitas penjadwalan terkait pembalikan perbedaan temporer di masa depan dan mempertimbangkan strategi perencanaan pajak hipotetis. FAS nomor 109. FASB diyakinkan oleh para kritikus SFAS nomor 96 bahwa aset pajak tangguhan seharusnya diperlakukan serupa dengan liabilitas pajak tangguhan dan ketentuan jadwal SFAS nomor 96 sering terlihat kompleks dan mahal. Ketentuan ini menghasilkan serangkaian tahapan yang lebih sederhana untuk menentukan saldo aset dan liabilitas pajak tangguhan berikut. Yang pertama, identifikasi perbedaan temporer, carry forward, nol, dan kredit pajak yang tidak digunakan. Yang kedua, mengukur besarnya liabilitas pajak tangguhan dengan menerapkan ekspektasi dari pajak pada jumlah kena pajak di masa depan. Mengukur besarnya aset pajak tangguhan menerapkan ekspektasi dari pajak tangguhan di masa depan. Yang keempat, pengukuran aset pajak tangguhan untuk jenis kredit pajak yang tidak digunakan. Penyisihan penilaian. Aset pajak tangguhan mengukur potensi manfaat yang akan diterima di tahun-tahun mendatang yang timbul dari perbedaan temporer carry forward, nol, dan kredit pajak yang akan digunakan. Oleh karena mungkin terdapat laba kena pajak di masa depan yang tidak memadai untuk benar-benar memperoleh manfaat dari aset pajak tangguhan yang tercatat. SFAS nomor 109, lihat FASB ASC 740 1030 mensyaratkan penyisihan penilaian atau valuation allowance yang memadai untuk mengurangi aset pajak tangguhan ke jumlah yang mungkin direalisasi daripada tidak. Liabilitas pajak tangguhan. Liabilitas pajak tangguhan yang dihasilkan memenuhi 3 karakteristik penting dari liabilitas yang diuraikan di dalam SFAC nomor 6 secara khusus. Karakteristik pertama dari liabilitas adalah bahwa liabilitas tersebut memuat kewajiban perusahaan saat ini untuk menyelesaikan kemungkinan transfer di masa depan atau penggunaan aset. Aset pajak tangguhan, karakteristik pertama dari aset adalah bahwa aset harus memuat kapasitas untuk berkontribusi secara langsung atau tidak langsung ke arus kas neto perusahaan di masa depan. Pengungkapan laporan keuangan, ada penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, serta pengungkapan yang terkait. Ada juga penyajian laporan posisi keuangan dan pengungkapan yang terkait. Ada persyaratan pengungkapan SEC. FIN nomor 48, akuntansi untuk ketidakpastian pajak penghasilan interprestasi FASB, statement nomor 109. Evaluasi posisi pajak berdasarkan FIN nomor 48, lihat FAS ASC 740 strip 10 strip 25 adalah proses 2 tahapan, yaitu yang pertama pengakuan. Suatu perusahaan menentukan apakah lebih mungkin posisi pajak akan dipertahankan pada pemeriksaan oleh IRS berdasarkan manfaat teknis dari posisi tersebut daripada tidak. Yang kedua, pengukuran. Posisi pajak yang memenuhi tolok ukur pengakuan lebih mungkin daripada tidak. More likely than not diukur untuk menentukan jumlah manfaat yang diakui dalam laporan keuangan. Analisis keuangan atas pajak penghasilan. Riset telah menemukan bahwa pajak tangguhan membantu memprediksi laba masa depan, yang pada gilirannya memengaruhi nilai perusahaan serta harga sekuritas, dan bahwa informasi yang diperlukan harus disediakan berdasarkan ketentuan
SFAS nomor 109 dan persyaratan pengungkapan laporan keuangan SEC yang memungkinkan para investor, kreditur, dan pengguna lain dari informasi keuangan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Selain itu, besarnya penyisihan penilaian untuk pajak tangguhan telah ditemukan sangat bervariasi, konsisten dengan tingkat diskresi manajerial yang diizinkan oleh SFAS nomor 109. Namun, bukti awal menunjukkan bahwa variasi ini bukanlah hasil dari aktivitas manajemen laba. Secara keseluruhan, akumulasi bukti yang terkait dengan pengungkapan pajak penghasilan menunjukkan hasil ini. Yang pertama, kualitas laba dapat dinilai karena situasi khusus yang memberi kenaikan laba satu kali telah disorot. Yang kedua, arus kas di masa depan yang dapat lebih mudah dinilai karena pembalikan aset dan liabilitas pajak tangguhan telah disorot. Yang ketiga, regulasi pemerintah tentang ekonomi ditingkatkan karena lebih mudah untuk menghitung tarif pajak aktual. Yang keempat, catatan kaki dalam laporan keuangan perusahaan memberikan informasi tambahan yang dapat digunakan untuk menganalisis jumlah pajak penghasilan. International Accounting Standard IAS nomor 12 pembahasan mengenai akuntansi untuk pajak penghasilan dilakukan International Accounting Standard Board IASB dimuat di dalam IAS nomor 12 akuntansi untuk pajak penghasilan atau Accounting for Tax on Income. Pada tahun 1996, pernyataan ini direvisi untuk mengurangi jumlah opsi yang dimiliki perusahaan ketika menghitung pajak tangguhan. Sebelumnya, perusahaan diizinkan untuk menghitung perbedaan waktu pajak penghasilan dengan metode tangguhan atau metode liabilitas. Dengan standar yang direvisi, hanya metode liabilitas yang diizinkan. International Accounting Standard IAS nomor 37, masalah provisi pajak yang tidak pasti didasarkan pada ketentuan IAS nomor 37, provinsi liabilitas, kontingensi, dan aset kontingensi. Pernyataan ini menunjukkan bahwa perusahaan tidak seharusnya mengakui aset kontingensi, namun ketika realisasi laba hampir pasti, maka aset terkait bukanlah aset kontingensi dan pengakuan dinyatakan sesuai. Pada tahun 2004, IASB dan FASB menambahkan akuntansi untuk pajak penghasilan ke proyek konvergensi jangka pendek. Pada saat itu, FASB mencatat topik 740 dan IAS 12 didasarkan pada prinsip-prinsip yang serupa. Keduanya menggunakan pendekatan laporan posisi keuangan untuk akuntansi pajak penghasilan. Keduanya memperhitungkan yang pertama, utang atau piutang pajak saat ini yang timbul dari laba kena pajak saat ini. Dan yang kedua, utang atau piutang pajak di masa depan atau tangguhan karena perbedaan dalam GAAP-AS atau IFRS dan dasar pajak atas aset dan liabilitas. FASB ASC 740 dan IAS nomor 12 memuat pengecualian eksplisit terhadap prinsip-prinsip yang tercantum di dalam FASB Report. FASB ASC 740 memuat 6 pengecualian untuk prinsip-prinsip ini. Dan IAS nomor 12 memuat tingkat di antaranya. Terdapat juga perbedaan di antara FASB ASC 740 dan IAS nomor 12 yang terkait dengan pengakuan dan pengukuran aset dan liabilitas pajak. Perbedaan-perbedaan ini berkaitan dengan tarif pajak dan pengakuan aset pada tangguhan. Terakhir, sebagai hasil dari pedoman implementasi yang dikeluarkan kemudian dan perbedaan di antara GAAP, AS, dan IFRS yang tidak semata-mata hasil dari perbedaan di antara IAS nomor 12 dan FASB ASC 740. Sekian dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.